Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Petra Majalaya Xiaoming, dengan NIM 20050722070 dari BK5E Politeknik Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu, Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Selamat menonton! Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk. Bank KB Bukopin Tbk, atau dahulu dikenal juga sebagai Bank Bukopin Tbk, didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia, atau disingkat Bank Bukopin, dan mulai melakukan usaha komersialnya sebagai Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Pada tanggal 2 Januari 1990, dalam rapat anggota Bank Umum Koperasi Indonesia memutuskan mengganti nama bank menjadi Bank Bukopin. Kepemilikan saham Bank Bukopin tersendiri terdiri atas dua, yaitu KB Kumik Bank sebesar 67% dan publik atau masyarakat sebesar 33%, dengan modal di sektor penuh sebesar 7 triliun rupiah dan modal ditetapkan sebesar 7 triliun rupiah. Laporan keuangan sendiri memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, lalu yang keempat laporan arus kas, lalu yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Aset sendiri terdiri dari aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang, lalu ekuitas. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode 2021 per 2020. Jika kita lihat dalam data, bahwa seluruh data disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Pertama-tama, kita akan membahas aset. Aset adalah sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi. Jika kita lihat dari data, bahwa total aset Bank Bukopin pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp79.938.578. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2021, total aset Bank Bukopin sebesar Rp89.215.674. Jika kita lihat bahwa Bank Bukopin mengalami peningkatan sebesar Rp9.277.096, atau jika dipresentasikan sebesar 11,61%. Lalu, liabilitas. Liabilitas adalah utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain, seperti pinjaman bank, pajak, dan lain-lain. Jika kita lihat pada laporan posisi keuangan PT Bank Bukopin, total liabilitas Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp71.472.136. Sedangkan pada tahun 2021, total liabilitas Bank Bukopin sebesar Rp76.9.770. Jika kita lihat bahwa selisih liabilitas pada kedua tahun tersebut sebesar Rp4.537.634. Lalu kita akan membahas ekuitas. Ekuitas merupakan harta kekayaan perusahaan milik pemilik usaha yang akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke perusahaannya.
Jika kita lihat pada laporan posisi keuangan Bank Bukopin bahwa total ekuitas Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp8.466.442. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp13.205.904. Jika kita lihat bahwa sebenarnya Bank Bukopin mengalami kenaikan total ekuitas, yaitu sebesar Rp4.799.462. Atau jika kita persentasekan sebesar 55,98%. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan keadaan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Catatan ini bertujuan untuk memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu agar kemudian dapat pemilik usaha gunakan sebagai bahan evaluasi. Berikut merupakan laporan laba rugi penghasilan komprehensif konsolidasi PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak pada periode 31 Desember 2021. Pada laporan laba rugi ini kita dapat lihat adanya pendapatan, beban, dan juga laba rugi. Pendapatan Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp5.038.366, sedangkan pada tahun 2021 Rp4.217.615. Dari sini kita dapat lihat bahwa pendapatan Bank Bukopin mengalami penurunan sebesar Rp1.090.751. Sedangkan beban bunga Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar min Rp4.714.847. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar min Rp3.388.098. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa beban bunga Bank Bukopin mengalami kenaikan sebesar Rp1.326.749. Pada tahun 2020 dan 2021, Bank Bukopin mengalami kerugian, sehingga rugi tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar min Rp3.258.109. Sedangkan pada tahun 2021 min Rp2.302.279. Tetapi kita dapat lihat di sini bahwa rugi tahun berjalan Bank Bukopin mengalami penurunan sebesar Rp955.830. Lalu, total rugi komprehensif pada Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp3.041.790, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.299.144. Di sini kita dapat lihat bahwa total rugi komprehensif Bank Bukopin mengalami kenaikan sebesar Rp742.646. Laporan arus kas. Laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Berikut merupakan laporan arus kas Bank Bukopin. Dari sini kita dapat lihat pada tahun 2020, kas dan setara kas pada tahun tersebut sebesar Rp6.056.719, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp15.627.203. Dan kita dapat lihat bahwa kas dan setara kas Bank Bukopin mengalami peningkatan sebesar Rp8.970.484. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya.
Berikut laporan perubahan ekuitas pada Bank Bukopin. Berikut kita dapat lihat bahwa saldo Bank Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp8.446.192, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp13.205.688. Jika kita perhitungkan selisihnya sebesar Rp4.759.496. Sampai sini video penjelasan saya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir.